Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Amin. Semoga hari ini kabar kita selalu baik, supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, kita mengawali dengan doa. Saya minta salah satu anggota kelas atau ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Oke, baik, semua perhatian, sikap berdoa, gerak. Dalam Bapa dan Roh Kudus, amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini hendak kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya Pak akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Sebelum itu supaya kita tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Tolong bayar nama ya. Yang pertama, Adrianus Fahiklau. Alexandrio Nahak. Antonius Alfredus Seran. Aprilia Namok. Arince Nesi. Benedictus Julio T. Jadi anak-anak tolong perhatikan sini. Jadi setiap hari datang sekolah supaya kita belajar. Belajar itu sangat penting untuk kalian punya masa depan. Dengan adanya belajar, kalian bisa tahu apa yang belum tahu, kalian bisa tahu. Itu tujuan daripada kita sekolah. Belajar banyak, otomatis kita tahu banyak. Selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, kita menyanyikan satu lagu nasional dulu. Mau menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kalau begitu semua berdiri supaya kita bisa menyanyi. Saya bisa angkat on. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, saya tadi mau berkuat, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Betul lagi, yuk mulai. Garuda Pancasila, ini semangat ya. Akulah pendukungmu,
proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila maksud yang besar di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, serta mampu menyajikan ke dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Ini adalah tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Sudah paham? Sudah. Terus sebelum sampai pada materi, Pak mau tanya dulu. Pada awal kedatangan bangsa Eropa itu ada ini 4 negara yang datang ke Indonesia. Sebutkan 4 negara yang datang ke Indonesia. 4 negara bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? 1? Oke, silakan. Berdiri saya. 1 adalah Portugis. Siapa lagi? Oke, yang di belakang. Yang kedua adalah Belanda. Yang ketiga siapa? Oke, silakan. Spanyol. Oke, baik, jawaban benar. Siapa lagi? Oh, yang di depan sini. Inggris. Oke. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Jadi jawabannya benar semua. Jadi ada 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, yaitu untuk mencari rempah-rempah itu. Yang pertama itu Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Yang mereka datang awal itu ada 4 negara. Itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Itu ada 4 negara. Selanjutnya pada satu pertanyaan lagi. Itu tebak gambar. Tebak gambar bendera negara-negara di dunia. Oke, baik. Anak-anak coba kalian tebak gambar bendera bangsa-bangsa di dunia berikut ini. Gambar pertama adalah bendera dari bangsa. Satu orang berdiri untuk jawab, yang di belakang sana. Susan. Gambar pertama adalah Portugis. Oke, jawabannya 100. Yang kedua, siapa yang mau tebak gambar? Siapa yang berani? Oke, yang di belakang. Yang kedua adalah Spanyol. Oke, jawabannya benar. Jawaban 100. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar ketiga adalah dari yang di depan. Coba berdiri. Belanda. Oke, jawaban benar sekali. Gambar ketiga adalah Belanda. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah gambar dari negara dari Inggris. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Yang keempat adalah gambar bendera negara Inggris. Jadi 4 negara ini yang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Jadi materi kita hari ini yaitu kita belajar tentang
proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. 4 negara ini. Sebentar, Pak akan menayangkan video tentang ini proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sudah paham? Jadi ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Terus sebentar kalian akan diskusi kelompok tentang 4 negara ini. Bisa paham? Selanjutnya Pak akan memberikan materi singkat tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah yang pertama itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Itu pada tahun 1453. Setelah Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, orang-orang Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa untuk datang membeli rempah-rempah, menutup jalan perdagangan untuk orang-orang Eropa. Makanya orang-orang Eropa mencari jalan lain, yaitu lewat pelayaran. Yang kedua itu mencari kepulauan rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Rempah-rempah itu pada waktu itu sangat dibutuhkan di Eropa. Rempah-rempah itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Itu mereka jadikan rempah-rempah itu sebagai obat-obatan, minyak, untuk mengawetkan makanan, untuk menghangatkan badan. Karena kita tahu bahwa di Eropa sana kalau saat musim dingin terlalu dingin. Makanya pada waktu itu orang-orang Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah. Terus yang kedua, perkembangan teknologi dan sains. Terus yang ketiga adanya semangat 3G. 3G itu apa? Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Gold itu tentang kekayaan, glory itu tentang kejayaan, gospel itu tentang agama. Oke, selanjutnya Pak akan menayangkan video tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi setelah Pak tayangkan video itu, kalian nonton dengan serius ya. Nonton dengan serius supaya kalian bisa memahami isi daripada video itu. Paham? Jadi semuanya harus fokus ke depan ya. Supaya bisa tahu tentang proses kedatangan bangsa Eropa. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliocentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliocentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga,
Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah duduk dalam kelompok? Ya. Kalau sudah duduk dalam kelompok, Pak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nanti dengar sini, LKPD itu nanti hasil diskusi kelompok itu nanti ditulis dalam LKPD. Terus tolong perhatikan supaya nama-nama kelompok itu ditulis dalam LKPD. Mengerti? Oke, sekarang Pak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini kelompok satu yang mana? Satu di sini. Oke, ini kelompok satu. Kelompok satu membahas tentang proses masuknya penjajahan bangsa Portugis. Ini kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua, kalian akan membahas tentang proses masuknya penjajahan bangsa Spanyol. Ini kelompok tiga. Kelompok tiga akan membahas tentang penjajahan bangsa Belanda. Ini kelompok empat. Kelompok empat akan membahas tentang berdiskusi tentang proses kedatangan penjajahan bangsa Inggris. Jadi mohon perhatian untuk mencari materi jangan hanya terpaku pada buku teks. Kalian boleh mencari juga di internet pakai HP kalian. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke. Kalau begitu sekarang silakan kerja. Terus yang berikut untuk teknik penilaiannya, dengar sini. Pak akan penilaian dari diskusi kelompok, keaktifan, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Penilaian terhadap presentasi, yaitu aktivitas yang kalian temukan dalam diskusi kelompok. Paham? Sekarang silakan kalian untuk berdiskusi. Selamat untuk bekerja. Nanti dibaca dulu, habis baca, sudah mengerti, baru kerjakan. Bisa? Bisa. Oke. Kalian juga bisa cari di internet. Oke. Tarik lotre. Siapa yang dapat nomor urut 1, dia yang akan, kelompok itu yang akan presentasi duluan. Paham? Kalau begitu, para ketua kelompok silakan maju ke depan untuk tarik lotre. Sekarang.
Oke, baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi kelompok mana yang dapat undian nomor 1? Kelompok 3. Jadi baik, kelompok 3 yang akan presentasi hasil diskusi duluan, yaitu tentang proses masuknya penjajah bangsa Belanda. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Jadi, mohon perhatian kepada setiap kelompok, tolong perhatikan ke kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi semua harus pandang ke sini. Bisa? Bisa. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses masuknya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andreas Alfian. Perkenalkan, nama saya Francis Paniwiate. Perkenalkan, nama saya Rafael. Perkenalkan, nama saya Tasbih. Perkenalkan, nama saya Mario Francisco. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil kerja kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sejak masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, para penjajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595. Volumenya tolong dikasih kuat sedikit supaya teman-teman yang lain bisa dengar dengan jelas. Oke, lanjut. Para penjajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 42 kapal, 64 cucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandai oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Sebelum angkatnya saudara Astrodome, Cornelis de Houtman mendapatkan informasi bahwa di timur laut sana ada kepulauan penghasil rupa yaitu Nusantara. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang disedaki, Jadi semua mohon perhatian ke sini. Proses datangnya perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu yang melatar belakangi datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia itu yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania, semua jalur perdagangan orang-orang Eropa mau dapat rempah-rempah ditutup. Karena orang-orang Turki melarang orang-orang Eropa untuk melewati Konstantinopel. Dengan adanya larangan itu, makanya orang Eropa sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka mencari jalan lain, yaitu lewat pelayaran, lewat laut. Karena rempah-rempah pada saat itu sangat dibutuhkan di
Eropa. Terus yang kedua mencari kepulauan rempah-rempah. Yang ketiga perkembangan teknologi dan sains. Yang keempat itu adalah semangat 3G. 3G itu dengar sini, gold, glory, dan gospel. Gold itu tentang kekayaan, glory tentang kejayaan, gospel itu tentang ajaran Nasrani. Sampai sini semua sudah paham? Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Kesimpulan tentang materi yang hari ini kita belajar. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang hari ini kita belajar? Oke, silakan. Memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Awalnya saya tidak tahu menjadi saya tahu karena pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu. Yang kedua, melalui video pembelajaran, diskusi kelompok, apakah anak-anak suka metode seperti itu atau tidak? Oke, salah satu bisa memberikan komentar tentang materi yang disampaikan oleh Pak atau metode yang dipakai oleh Pak. Silakan. Baik, melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok, kami sangat suka pembelajaran hari ini menjadi asik dan menyenangkan. Karena melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok, kami terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Melalui video pembelajaran, kami melihat dan menyaksikan secara langsung tentang materi hari ini, yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dan melalui diskusi kelompok, kami dituntut untuk mencari, menyelesaikan, atau mencari jawaban sendiri sesuai tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Awalnya saya tidak tahu, menjadi tahu, karena pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan. Oke, mari kita berikan aplaus untuk. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa penutup. Kepada ketua kelas atau salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa penutup. Sikap berdoa, gerak. Berdoa mulai. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Materi hari ini kita sampai di sini.